Alasan kenapa lo memilih produk, brand, atau profesi lo sampai saat ini? Satu, gue suka di bidang ini, gue bisa ketemu sama banyak orang. Terus yang kedua, sebenarnya ini bidang yang mudah-mudah gampang lah. Kalau misalnya kita bisa atur dengan benar, ini jalur yang sangat mudah untuk berhasil di Indonesia. Iya, ngomongin produk ataupun service, bisnis gue ada tiga industri ya. Industri kreatif, pendidikan, dan properti. Sebenarnya ada satu lagi yang lagi ongoing di industri kesehatan yang gue jalin sama bini gue. Cuman tiga ini yang jadi portofolio terbesar selama 10 tahun terakhir. Ya khususnya di industri kreatif. Untuk di industri kreatif, kita punya creative agency yang namanya Art Braincy. Kita punya di industri pendidikan, ada Yayasan Pendidikan, Gen Wirausaha Kreasi Digital Indonesia, dan juga LKP, Lembaga Kursus Pelatihan Gen Wirausaha, termasuk inkubator dan juga akseleratornya. Dan di industri properti, termasuk juga investasi, gue punya Gastown Residence di bawah dari PT Bintang Muda Wijaya dengan dua portofolionya, Gastown Residence dan juga Parahyangan Village. Dan yang baru gue rilis perusahaan investasi ada Salmon Ventures, itu perusahaan investasi atau venture builder untuk para startup. Dan yang keempat, di industri kesehatan kita ada Temu Dokter atau klinik kesehatan untuk penyakit dalam. Itu yang gue jalanin sama istri gue. Kita harus adakan sebuah inovasi, kita harus adakan sebuah namanya proses baru lagi, di mana produk yang tadinya jadi produk pertama, pionir, jadi produk unggulan, ya lama-lama juga basi bro gitu. Jadi ya seorang kreatif ya harus muter otak sih sebenarnya. Creative Planner ini adalah satu prospekan yang sangat menjanjikan. Di masa depan gue yakin banget sih 5 atau 10 tahun ke depan dari sekarang, Creative Planner ini bidang yang akan diminati oleh generasi muda gitu. Menurut lo, jadi seorang creative planner yang sukses, udah punya penghasilan berapa sebulan? Dan kalau lo belum, cara apa yang lo lakukan biar itu terjadi? Jadi kalau by number, creative planner, revenue-nya berapa, pendapatannya berapa, itu relatif, jelas. Setiap orang punya takarannya beda-beda. Minimum, sebenarnya kan kita punya biaya hidup. Biaya hidup jelas tentunya sudah terpenuhi. Aset, baik tempat kita tinggal maupun untuk kita berpergian, jelas harus ada. Dan yang ketiga, kantornya atau tempat workshop, tempat kita berjualan, berbisnis, jelas harus kita punya. Nah, jadi total numbernya berapa, itu silakan teman-teman hitung sendiri dari 3 kriteria tersebut. Itu jadi standar creative planner sukses versi gua pribadi. Mungkin kalau by number untuk per bulan 100 juta cukup. Sebulan? Sebulan. Mantap, Pak Gasa. Lo udah 100 juta sebulan udah ya? Insya Allah. Ya kembali lagi, menurut teman-teman yang tadi sudah gue wawancarai, relatif. Kalau sukses itu ada yang 100 juta sebulan, ada yang 50 juta sebulan, bahkan ada yang 5 juta sebulan juga cukup sebenarnya. Jadi kalau ngomongin kreatif, ya lu sekreatif mungkin untuk mengelola uang lu, gitu ya gitu. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan, tadi kalau Pak Gasa bilang itu ada kebutuhan A, B, C, dan ini ya, jadi akumulasiin, itu kebutuhan lu gitu ya. Akhirnya lu bisa survive sama hidup lu bulanan. Kalau buat gua, lu bisa makan enak, lu bisa jalan-jalan, lu bisa hangout sama teman-teman lu bisa pacaran, bolak-balik. Untuk standar Bandung, lu hidup di angka 30 juta sebenarnya udah survive bro. Jadi gimana caranya lu bisa menghasilkan uang around 25 sampai 30 juta per bulan. Lu udah bisa makan enak, lu bisa mabok, lu bisa pijat plus-plus, lu bisa apapun yang lu lakuin ya. Cowok-cowok nih ya, kalau yang cewek-cewek lah, lu bisa whatever, lu bisa beli make up dan sebagainya. Tapi dengan uang segitu, lu bisa investasi, lu bisa beli Antam dengan angka 25 juta gitu. Tapi kalau lu di bawah itu ya lu agak ngirit dikit lah. Kalau menurut gue, sukses tuh gak bisa dilihat dari angka. Tapi menurut gue, angka aman aja kali ya. Menurut gue angka 100 juta bulan itu angka aman untuk creative planner. 100 juta per bulan. Terus gimana caranya? Satu, jujur. Terus yang kedua itu tepat waktu, amanah ya bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya lu udah punya project, udah punya klien, jaga amanahnya sebaik mungkin. Yang ketiga itu kudu memperluas relasi sebaik mungkin. Jadi lu kudu kenal sama orang baru, lingkungan baru, tim baru, orang baru yang mungkin pasti bakal jadi jembatan lo untuk dapat klien lebih banyak lagi. Berarti lo masih belum dapat kata aman itu, 100 juta sebulan itu? Kalau sekarang belum sih. Angkanya berapa, boleh tahu nggak? Kadang-kadang pernah lah. Wah, anjir, boleh nggak disebutin aja angkanya? Kalau sekarang let's say
50 ke 100 lah. Kalau dari numbers, gue nggak bisa jawab ya. Kalau dari numbers itu berapa, tapi kesuksesan di dunia creative planner ini yang pertama dari partnership sih. Jadi antara B2B ataupun B2C terhadap partner kita, itu mereka bisa sangat-sangat puas gitu. Jadi ketika mereka menginginkan targetnya 100%, tapi kita akan memberikan 200% dari hasilnya itu. Dan itu menurut gue sih hal yang cukup sukses untuk suksesnya dunia creative planner gitu. Ya range 30 sampai 50 udah bisa rebahan, malamnya clubbing kali ya. Wah. Siangnya rebahan, malamnya clubbing, seminggu 4 kali cukup. Oke. Dan lu untuk mencapai 30 sampai 50 juta ada melakukan apa? Untuk saat ini. Iya, supaya biar terjadi. Mohon maaf, lulus aja telat ya. Kayak ngawinin anak orang kaya tuh kayak the best choice atau the best way nggak sih sebenarnya? Sepakat, gue juga. Sepakat. Banyak sih gerakan yang aku coba untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Kayak bikin usaha, aku ada usaha makanan rice box, namanya Oman Pok Pok. Ada usaha baju juga, namanya ovt.id. Tapi kayak sulit gitu untuk mencapai ke titik yang stable gitu. Kadang down gitu ke bawah downnya ya. Mohon maaf ya. Loh, itu kan challenge-nya Iya, seorang kreatif, karena bro. kalau untuk jadi pengusaha itu emang katanya sih pasti bangkrut, tapi resikonya jadi kaya raya. Apa yang lo pikirin 10 tahun nanti kalau lo masih kayak gini? Yang perlu gue salahin diri gue dan lingkungan gue, karena nggak mungkin atau kita tahu masa depan kita itu dari apa yang kita selesaikan saat ini dan apa yang kita sudah mulai. Kalau kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai, kita yakin atau gue yakin 10 tahun lagi kita udah lewat dari batas pencapaian-pencapaian apa yang kita harapkan saat ini. Mimpi terdekat gue pengen jadi staf sus presiden, bro. Nganjing. Amin. Temen-temen gue 2 orang jadi staf sus, men. Gokil. Ya walaupun bermasalah ya. Cuman dua-duanya jadi staf sus di susnya gue. Jadi gue pengen jadi staf sus presiden. Gue nggak jadi, at least gue jadi staf sus Kementerian Pariwisata lah. Iya. Sama Pak Sandiaga Uno ya. Oke. Nah, Sejujurnya kalau misalnya 10 tahun masih nggak ada perubahan, gue pasti menyalahkan diri gue sendiri sih. Pertama, dengan potensi yang ada, dengan kesempatan yang ada, harusnya gue bisa melakukan lebih banyak hal, bekerja lebih giat, dan berdoa lebih banyak. Kalau gua stuck 10 tahun ke depan dengan situasi dan keadaan masih kayak gini, hal yang bakal gua lakuin adalah gua bakal escape, gua bakal melakukan satu hal, traveling salah satunya, dan gua bakal bener-bener escape ke luar Mentawai. Bandung gitu. Yang jelas gua akan menyalahkan diri gua sendiri. Pertama diri sendiri udah pasti. Yang Oke. kedua circle. Yang ketiga mungkin pacar aku. Iya, dia kenapa nyaman-nyaman aja aku kayak gini gitu kan? Salah itu sebenarnya. biasanya, bro, lu diselingkuhin sih kalau kayak gitu. Kapan lu terakhir kecewa sama kerjaan lu? Gue pada dapat project dari BUMN besar di Indonesia. Sebenarnya nggak kecewa-kecewa banget sih, cuman lebih ke kayak menyayangkan. Kalau misalnya gue mau lebih engage sama klien satu, atau kalau misalnya gue mau lebih terbuka sama klien, pasti projectnya bakal lebih lama, tentu nilai kontrak lebih besar dari yang sekarang. Kalau misalnya ada kesempatan, gue pasti bakal perbaiki komunikasi gue sama klien. Pendapatan gue misalnya anggaplah Rp1.000, ya kan? Itu lebih aman ya. Anggaplah setahun gue pendapatan gue Rp1.000. Tapi dalam 1 tahun itu gue ditipu sampai 3 kali, bro. Kan gue keledai pisan gitu. Tapi kenapa gue ditipu, duitnya dibawa kabur, dan gue salah, ya sebenarnya kesalahan gue sendiri gitu. Karena gue percaya sama orang tersebut gitu. Gue percaya, oh orang ini nggak akan nipu, oh orang ini baik kok, background checknya bagus gitu. Teman-teman kita juga. Ternyata enggak, bro. Jadi intinya, dengarlah kata teman-teman kita sebelumnya, jangan percaya sama orang, fuck off. Kecewa dengan apa yang gue kerjain dengan usaha gue mungkin sekitar setahun yang lalu ya, dimana gue nge-build satu startup bareng juga sama temen-temen yang tadi 3 gue sebutin, dan pada akhirnya gue mengalami kekecewaan itu karena kekecewaan gue itu adalah gue terlalu berharap banyak terhadap seseorang, dan gue terlalu terbuka juga sih sama orang gitu, dan akhirnya gue mendapatkan bumerangnya yang pada akhirnya gue harus belajar lagi nih gitu untuk membangun satu usaha gitu. Terakhir kecewa di tahun 2020 karena ngiler ngeliat temen main trading Bitcoin. Aku main juga, tapi itu kayak 40% dari keuangan aku hilang di sana. Mungkin setiap pekerjaan pasti aja ada hal yang buat gue nggak puas. Entah itu kecewa sama diri gue yang tidak bisa proteksi beberapa resiko, entah itu gue kecewa sama keputusan gue dengan akhirnya memutuskan ABCD yang
tidak berdasarkan riset dan validasi yang jelas, hanya dari beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi tersebut akhirnya membentuk diri gue untuk akhirnya ketika memutuskan segala hal itu berdasarkan data dan validasi yang jelas, kemudian akhirnya putuskan. Kekecewaan-kekecewaan itu juga membuat gue akhirnya membangun diri gue untuk tidak terlalu berharap dengan manusia. Jadi fokusnya hanya dengan pencipta kita, lakukan yang terbaik, berdoa, ibadah yang fokus, yang khusyuk, untuk akhirnya kita lebih pure ya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, hasilnya serahkan kepada semesta.